Masih ingat pada video-video pembelajaran sebelumnya mempelajari apa saja? Masih ya. Ada PPKN, mempelajari tentang perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Lalu ada bahasa Indonesia, mempelajari tentang dongeng. Matematika, mempelajari tentang sifat pertukaran penjumlahan. Yang belum di mute dulu ya. Bisa buka dulu ya. Bisa. Itu ya, untuk SBDP-nya kita telah mempelajari tentang birama ya. Lalu untuk PJOK kita mempelajari apa? Mempelajari tentang kombinasi gerak. Nah, untuk memperjelas pembelajaran kita, sekarang kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini tema 2 subtema 1. Ini tema 2 subtema 1. Tema 2 subtema 1 itu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk pembelajaran tematik ini ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan juga PJOK. Untuk PPKN-nya kita telah mempelajari tentang lambang sila kedua Pancasila. Ini ya, lambang sila kedua Pancasila itu adalah rantai. Nah, ini rantai. Lalu siapa itu ya yang masih belum di mute? Di mute dulu ya, biar semuanya mendengar suaranya Pak Oki. Nah ini ya, makna simbol atau lambang sila kedua Pancasila ini adalah rantai pada lambang sila kedua Pancasila terdiri atas mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran. Nah, ini persegi dan lingkaran. Lalu mata rantai pada lambang sila kedua Pancasila melambangkan manusia, ya, melambangkan manusia. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan. Manusia saling membutuhkan. Manusia perlu bersatu agar menjadi kuat. Agar menjadi kuat, seperti rantai itu kuat. Lalu lambang rantai menunjukkan bahwa hubungan antar manusia perlu dijaga agar tercipta persatuan dan kesatuan. Itu ya anak-anak ya, makna dari lambang sila kedua Pancasila. Itu untuk pembelajaran PPKN. Lalu ada juga mengenai perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nih di rumah, apa saja nanti ini. Membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Ini kalian juga di rumah harus menerapkan perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Lalu ada juga saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Saling menyayangi antar anggota keluarga. Melaksanakan nasihat orang tua. Nah, ini kalian wajib untuk melakukan perilaku sesuai sila kedua Pancasila ini.
Lalu bersikap sopan kepada semua anggota keluarga. Entah itu ayah, ibu, adik, kakak. Kalian harus bersikap sopan. Itu ya. Lalu ada juga meminta izin sebelum meminjam barang anggota keluarga. Nah, kalau kalian mau menggunakan barang yang bukan milik kalian, harus meminta izin. Misalnya mau meminjam boneka milik adiknya. Tuh, kalian harus minta izin dulu. Lalu perilaku sesuai sila kedua Pancasila di sekolah. Nih, membantu teman yang memerlukan bantuan. Bila ada teman kalian yang membutuhkan bantuan, kalian harus membantunya. Kecuali saat ulangan ya. Itu kalian tidak boleh untuk membantu itu. Itu harus bisa sendiri. Nah, kalau saat ulangan itu kerjanya sendiri. Lalu berteman dengan semua teman di sekolah. Nah, tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalian harus berteman dengan semua teman kalian. Lalu menjenguk teman yang sedang sakit. Misalnya ada teman kalian sedang sakit. Nah, misalnya 3 hari tidak sekolah. Kalian bisa menjenguknya. Lalu mau berbagi bekal makanan. Misalnya ada teman kalian tidak membawa bekal. Kalian bisa berbagi makanan. Lalu perilaku sesuai sila kedua Pancasila di masyarakat. Di masyarakat. Misalnya membantu korban bencana alam. Membantu korban bencana alam. Lalu bersikap sopan kepada orang lain. Nah, tadi di rumah sama anggota keluarga. Kalau di masyarakat, kalian juga harus bersikap sopan. Misalnya dengan tetangga. Lalu berbagi dengan tetangga. Berbagi dengan tetangga. Menolong tetangga yang memerlukan bantuan. Dan juga harus mau menolong tetangga yang memerlukan bantuan. Saling menghargai dan menghormati antar warga. Nih, kalian juga harus saling menghormati dan menghargai. Walaupun kalian berbeda agama, berbeda suku, asal daerah, harus tetap saling menghargai dan menghormati. Lalu mengembangkan sikap tenggang rasa antar warga. Ya. Itu untuk PPKN. Lalu untuk bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran tema 2 subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesianya, kita telah mempelajari tentang dongeng. Ingat ya apa yang dimaksud dengan dongeng itu? Nah, ini. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi. Dongeng mengandung pesan atau amanat. Biasanya pesan baik yang terkandung dalam dongeng tersebut. Pesan-pesan baik, kalian juga telah mempelajari, mencari pesan dan amanat, pesan atau amanat dalam dongeng tersebut. Coba sekarang kalian buka bukunya halaman 20. Buka LKS-nya halaman 20. Ayo semua buka LKS-nya dulu. Halaman 20 sudah. Di sana ada dongeng judulnya Daun dan Akar. Nih, daun dan akar. Coba sekarang Pak Oki beri waktu 2 menit untuk membaca dongeng tersebut. Ya, baca dulu kalian semua, membaca dongeng tersebut dalam hati. Dipahami betul-betul nanti isi dongengnya apa ya.
Bukan membaca cepat, tapi memahami isinya nanti. Mama ada aku kayak Anastasia. Ayo, siapa yang belum unmute itu ya? Satu menit lagi untuk membaca dongengnya. Udah. Ya, yang sudah menunggu temannya. Benar-benar dipahami loh ya. Udah. Ya, menunggu temannya yang belum. Ya, sudah semua ya, selesai membaca ya. Udah. Dalam dongeng tersebut menceritakan tentang apa ya? Nah, tentang daun yang sombong karena telah membuat pohon itu ya, kesombongan daun. Daun tidak tahu bahwa yang ia sombongkan adalah jasa dari akar yang mencarikan makanan untuknya. Itu pesan dalam dongeng tersebut. Jangan sombong kepada orang lain. Jangan sombong atau kita harus bersikap rendah hati. Dalam dongeng tersebut ada tokohnya. Nah, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Daun. Daun dan Akar. akar. Daun. Kali. Daun dan akar. Lalu coba kalian lihat, mari beraktivitas 1. Sudah? Sudah dilihat? Coba sekarang kita jawab yang nomor 1. Kalian nanti bisa isi jawabannya di LKS langsung ya. Nomor 1. Di mana pohon dalam dongeng daun dan akar tumbuh rindang dan subur? Di mana ya mereka tumbuhnya? Pohon tersebut? Buat padang rumput. Ya, betul.
di sebuah padang rumput. Lalu nomor 2, bagaimana watak tokoh Daun dalam dongeng tersebut? Bagaimana wataknya? Sifatnya? Sombong. Sombong, betul. Si Daun itu sombong. Mentang-mentang dia bisa membuat pohon itu terlihat hijau, dia sombong. Padahal ada akar yang mencarikan makanan untuk pohon tersebut, tapi akarnya bersikap rendah hati. Lalu nomor 3. Siapa tokoh yang tinggal di dalam tanah? Akar. Akar, betul. Akar. Nomor 4. Apa yang terjadi pada daun saat musim dingin? Nih, saat musim dingin. Berguguran. Apa? Akan berguguran. Ya, berguguran. Saat musim dingin itu daun-daun pohon itu akan berguguran. Lalu nomor 5. Apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut? Jangan sombong kepada orang lain. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kita harus bersikap rendah hati dengan kelebihan yang kita miliki. Ya, pesan dalam dongeng tersebut. Nah ya, itu tentang mencari pesan, isi, dan juga tokoh dalam dongeng. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang untuk matematika. Nah, sekarang matematikanya. Kita telah mempelajari apa? Penjumlahan. Penjumlahan dengan sifat pertukaran. Betul. Sifat pertukaran atau komutatif. Itu ya, sifat pertukaran atau komutatif. Ada pertukaran penjumlahan ini ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Coba sekarang perhatikan contoh berikut. 40 ditambah 18 itu sama dengan 58. Kalau misalnya sekarang dibalik. Nah, sekarang dibalik. Ditukar tempatnya. 18 ditambah 40. Hasilnya berapa? 58. 58. Sama-sama 58 hasilnya. Walaupun dibalik ya. Itu didengerin bukan. Nah, ini jadi Jadi 40 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah 40 sama dengan 58. Ini namanya sifat pertukaran pada penjumlahan atau sifat komutatif. Itu ya. Nih, nanti kalian mengerjakan latihan soal tentang pertukaran penjumlahan ini. Tadi sudah Pak Oki share soalnya di grup WhatsApp kelas 3A ya. Nanti kalian bisa minta tolong mamanya untuk memperlihatkan soal-soalnya matematika ya. Itu ya, nanti kalian kerjakan di PS, tidak perlu tulis soal. Nanti soal itu bisa kalian print untuk belajar. Nanti di PS atau di buku tugas itu kalian tidak perlu untuk menulis soalnya. Soalnya bisa kalian print untuk belajar. Di sana juga Pak Oki sudah memberikan contoh pengerjaan soalnya. Ya. 40 tambah 18 sama dengan 18. Sekarang kita lanjutkan itu untuk matematikanya.
Kalau untuk SBDP, nah ini SBDP. Pada pembelajaran SBDP ini kita mempelajari tentang pola irama. Ini ya. Masih ingat dengan lagu Menanam Jagung? Ingat. Ingat ya. Dalam lagu Menanam Jagung itu terdapat tanda 2/4. Nah, artinya itu setiap ruas birama terdapat 2 ketukan. Itu ya artinya. Ketukan pertama pada birama 2/4 itu diberi tekanan kuat. Nah, ketukan kedua diberi tekanan lemah. Di buku kalian, di lagu Menanam Jagung sudah ada tanda-tandanya itu. Ketukan pertama diberi tanda kuat, ketukan kedua lemah. Untuk nilai nada, nada bernilai 1 ketuk ditulis. Nada bernilai 1 ketuk ditulis dengan angka saja. Misalnya ini, sol dan la. Ini sol dan la ini pada satu birama ini masing-masing nilainya 1 ketuk. Nah, sol dan la ditulis angka saja, ini 1 ketuk. Lalu nada bernilai 2 ketuk ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka. Misalnya ini nada sol ini diikuti 1 titik. Nah, berarti nada sol ini bernilai 2 ketuk. Lalu nada bernilai 1,5 ketuk ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka di bawah garis. Ini seperti nada sol ini diikuti 1 titik di bawah garis. Itu berarti nilainya 1,5. Nada yang berada di bawah garis itu nilainya 1/2 ketuk ya. Yang di bawah garis itu nilainya 1/2 ketuk. Berarti ini angka saja dan ini 1/2, berarti 1,5 ketuk. Nah, untuk nilai nada. Nah, pola irama pada lagu dapat dibandingkan antar birama berdasarkan pengelompokan nilai nada. Terdapat 2 jenis irama. Nah, ini irama rata, nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Ini setiap biramanya nilainya sama, 1/2 ketuk semua. Bandingkan dengan birama kedua, 1/2 ketuk, berarti irama rata. Lalu ada irama tidak rata. Miliki susunan nilai nada yang tidak sama. Perhatikan birama 3 dan 4 ini. Pada birama 3, itu masing-masing 1 ketuk. Sedangkan pada birama 4 ya, terdapat 2 ketuk. Nada re-nya ini 2 ketuk karena diikuti tanda titik. Nah, karena tidak sama, makanya disebut irama tidak rata. Itu untuk SBDP-nya ya anak-anak. Lalu untuk PJOK. Nah, di sini kita mempelajari Tasya, jangan coret-coret ya Tasya. Nanti nggak kelihatan punya temennya. Untuk pembelajaran PJOK, kita mempelajari kombinasi gerak. Nah, kombinasi gerak apa yang kita pelajari? Kombinasi gerak menekuk dan memutar. Menekuk dan memutar. Kombinasi gerak menekuk dan memutar itu termasuk gerak tanpa berpindah tempat. Ingat itu, tanpa berpindah tempat. Kalau berlari, melompat, meloncat, itu termasuk gerak berpindah tempat. Kalau menekuk dan memutar ini termasuk gerak tanpa berpindah tempat. Nah, misalnya contoh ini. Ini gambar menunjukkan kombinasi gerak menekuk dan memutar tangan. Perhatikan juga contoh berikut ini. Ini kombinasi gerak menekuk dan memutar badan. Nah, itu ya. Yang kita pelajari pada tema 2,
subtema 1 ini. Ingat nanti ada tugas matematika. Kalian kerjakan, nanti minta tolong orang tuanya untuk menunjukkan soalnya. Nanti kalian tidak usah menulis soal, ya, tidak usah menulis soal. Kerjakan sesuai petunjuk pengerjaan dan juga contohnya itu. Pak Oki sudah memberikan contoh pengerjaannya, ya. Ngerti ya untuk tugasnya? Ngerti semua ya untuk tugasnya ya? Nanti kalian bisa kerjakan di buku PS. Untuk besok, pengumpulan buku tugas sama buku PS jam 7 sampai jam 12 ya. Beritahukan ke orang tua, besok buku tugas sama buku PS tematik dikumpulkan di sekolah. Ya. Nah, itu tadi pembelajaran melalui Zoom kita hari ini. Coba Pak Oki cek dulu yang sudah hadir. Bisa di-unmute, bisa di-unmute. Nanti yang Pak Oki panggil namanya di-unmute ya. Tasya, ada Tasya? Tasya mana Tasya? Hei Tasya. Oh, ada Tasya. Devon, mana Devon? Ada Devon, Braden. Hai Braden. Ya. Catherine. Catherine mana Catherine? Catherine. Ada ya Catherine ya? Gak ada Catherine. Terus Severly, VV. Ada. Ya. Chris Monica. Gak ada ya. Clevita Selena. Mana Selena Gomez ini? Gak ada ya. Oh ada, ini deh. Selena ada. Dave, masih ada Dave. Mana Dave? Kan jatuh, disuruh jatuh. Di Dave ini ya, mana Dave ini ya? Oh itu ya ada Dave. Edgarda. Garda ada Garda? Ada. Ada. Luis. Ada. Gladiola. Ada Gladiola. Nadine. Ada Nadine? Gak ada Nadine. Felicia? Felicia ada Felicia? Ada. Terus Narendra, gede Narendra. Ada. Lalu Ken. Ada Ken. Jocelyn. Ada. Ini ada. Jonathan Perwira ada nggak ini? Ada Jonathan. Manuel, nggak ada juga Manuel ini ya. Terus Mavelyn, ada Mavelyn ya. Mana Mavelyn tadi? Baru masuk ini. Oh itu. Melvi, ada Melvi. Terus Michael ada. Morin ada. Nathan ada. Rio ada. Sydney ada. Jojo ada. Vincelo ada. William ada. Yuda nggak ada. Ini anak-anak, di kelas 3A ini kalian mempunyai teman baru. Di sini ada teman baru. Namanya Dave Alexander. Mana Dave? Coba Dave. Wajahnya kelihatan, diperlihatkan wajahnya Dave. Oke. Hai Dave. Aku. Nah, ya, itu temannya Nathan ya. Dave bisa di-unmute Dave. Coba suaranya dibuka aja. Nah, perkenalan dulu Dave.
Oke, kalau aku mau kerja, tapi kan lift ya, kan keluar. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ini Dev, perkenalan dulu. Yuk. Enggak, belum masuk. Oke. Kamu kerja, kan? Ya, Ken, nggak apa-apa. Dibawa dulu HP-nya, nggak apa-apa, Ken. Ken, lift dulu, nggak apa-apa. Ya. Dah, Ken. Dev, ayo, Dev. Perkenalan dulu, Dev. Semuanya dengarkan, Dev, perkenalan. Halo, namaku Dev. Pindahan dari sekolah mana? Tunas Harum Bangsa. Tunas Harum Bangsa. Di mana itu ya? Di kota apa? Semarang. Di kota Semarang. Sekarang Dev ada di mana? Semarang. Masih di Semarang. Belum bisa datang ke Banyuwangi ya. Nanti kalau sudah pandemi ini berakhir, sekolah sudah dibuka, nanti Dev akan datang ke Banyuwangi. Nanti kenal sama teman-teman kalian. Masih ada pandemik? Nope. Teman-temannya Dev ya. Nah, tuh. Sudah? Untuk pembelajaran kali ini, ada pertanyaan? Waktunya tinggal 1 menit. Enggak. Enggak? Ya sudah. Nanti Yang dulu ya. oke, nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya. Bye-bye Ya, anak-anak. makasih. Terima kasih.